Film Shadow of Tear merupakan film yang disutradarai oleh Isaac Florentine. Film ini rilis tahun 2013 dan bercerita tentang seorang ahli bela diri yang bernama Casey dan istrinya yang bernama Namiko yang sedang hamil muda. Mereka hidup dengan bahagia, namun kebahagiaan mereka lenyap seketika ketika ada seorang penjahat yang telah membunuh Namiko. Dan apa yang akan dilakukan oleh Casey untuk membalas dendamnya? Dan siapakah yang telah membunuh Namiko? Penasaran dengan kisahnya? Mari kita lanjut. Sebelum masuk ke alur film, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya, karena gue bakal update film-film yang pastinya asik buat diikutin. Dan sebelum masuk ke review filmnya, kita lihat dulu intronya. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Cerita ini berawal di mana Casey sedang membelikan hadiah untuk istrinya. Namun di situ ada dua perampok atau penjahat sedang mengincar barang yang Casey beli. Casey mencoba bersembunyi, tetapi Casey ketahuan dan perkelahian pun terjadi. Kedua perampok itu pun dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Casey. Sesampainya di rumah, Namiko pun sangat bahagia telah mendapatkan hadiah dari Casey. Hingga suatu malam karena sedang hamil muda, Namiko tidak bisa tidur karena lagi ngidam coklat. Casey pun tak tega melihat istrinya tak bisa tidur karena hal tersebut. Dan pada akhirnya Casey pun pergi keluar rumah untuk membelikan Namiko coklat. Ketika Casey sampai di minimarket, ternyata uangnya ketinggalan. Dalam waktu yang sama, Namiko didatangi oleh seseorang yang sudah mengincarnya dan berhasil membunuh Namiko dengan sabetan di lehernya. Sesampainya di rumah, Casey terkejut melihat kondisi rumahnya yang sudah berantakan dan melihat istrinya yang sudah tak bernyawa. Saat itu juga, Casey menangis mengingat istri dan anak yang ada di dalam kandungannya. Dari sinilah kisah dendam sang ninja terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, sahabat Casey yaitu Nakabara tiba-tiba mendatanginya untuk mengucapkan turut berduka cita atas kematian istrinya yaitu Namiko. Dan Nakabara pun mengajak Casey untuk ke tempatnya di Thailand untuk menenangkan dirinya. Namun Casey menolak dan ingin mencari orang yang telah membunuh istrinya. Beberapa hari kemudian, dengan rasa curiga, Casey mencari informasi tentang penjahat di sekitar tempat tinggalnya, terutama perguruan yang mempunyai simbol senjata seperti garis di leher istrinya. Dengan waktu dekat, Casey pun mendatangi beberapa perguruan bela diri untuk mengajar mereka semua. Kemudian menghabisi dua orang yang ingin merampoknya tempo hari. Namun Casey tidak mendapatkan petunjuk siapa pembunuh istrinya. Singkat cerita, Casey pun mendatangi tempat perguruan Nakabara dan bertemu adik seperguruannya yang bernama Paijo dan Paijan. Ya, tentu saja sudah tahu siapakah Casey. Kemudian ia memutuskan tinggal di sana, berharap mendapatkan informasi siapa pembunuh Namiko. Karena tidak bisa melupakan kematian Namiko, Casey pun semakin anarkis dan tidak bisa mengendalikan emosinya.
Untuk menghilangkan rasa stresnya, kemudian dia pergi ke sebuah klub. Di sana, dia meminum sedikit alkohol untuk melupakan sedikit masalahnya. Namun, salah satu preman klub tersebut mencari gara-gara dengan Casey. Dan Casey pun mengejarnya dan seluruh isi klub mengeroyoknya. Alhasil, semua preman yang ada di klub tersebut tersungkur satu persatu. Dan Casey pun meninggalkan klub dengan tubuh sempoyongan. Sesampainya di perguruan, Casey mempunyai jadwal untuk memetik buah di kebun. Kemudian datang Pak Ijo melihat Casey pun tanpa kelihatan lelah. Akhirnya Pak Ijo memaksa untuk menggantikannya memetik buah dan menyuruhnya untuk beristirahat. Saat ketika Casey mulai berbaring, dia merasakan firasat yang tidak enak. Kemudian dia bergegas ke kebun untuk menyusul Pak Ijo. Ternyata Pak Ijo sudah tewas. Dan luka yang ada di leher Pak Ijo sama persis seperti luka Namiko. Casey semakin geram dan ingin mencari siapa pembunuh istri dan temannya itu. Akhirnya dia berbicara dengan Nakabara. Dari sinilah Nakabara memberikan informasi kepada Casey bahwa senjata tersebut merupakan jenis yang sama seperti dipakai oleh Goro. Goro merupakan seorang raja narkoba besar yang sangat terkenal, sehingga sudah ditakuti oleh beberapa kalangan dan mempunyai banyak pengikut. Bahkan semua polisi di Burma pun berdiri di bawah naungan Goro. Dari sinilah Nakabara memberikan peta di mana letak markas Goro, dan Nakabara memberikan senjata yang ditanam di hutan Burma sebagai senjata yang akan dipakai oleh Casey. Pada akhirnya Casey langsung berangkat ke Burma. Sesampainya di Burma, Casey mencari taksi. Supir itu pun bersikap baik dan memperkenalkan dirinya. Kemudian menyuruh sopir taksi tersebut untuk mencarikan hotel sebagai tempat tinggal sementara. Di dalam hotel, Casey mulai mempersiapkan semuanya. Dari mulai membuat racikan bumbu-bumbu beracun dan membuat senjata rahasia dari besi. Malam pun tiba, Casey meminta bantuan sopir taksi tersebut untuk mengantarkannya ke tempat di mana anak-anak Goro sering bertransaksi narkoba. Kemudian sopir taksi tersebut mengantarkannya ke sebuah bar. Di dalam bar, Casey memesan minuman dan meminumnya. Tak lama kemudian muncullah seorang yang menawarkan barang kepadanya. Casey pun mengikutinya dan untuk menutupi identitasnya, Casey terpaksa menghisap barang yang ditawarkan pengedar narkoba tersebut. Karena pusing dan mabok, Casey menyambut nama Goro dan menanyakan tentang Goro pada pengedar tersebut. Pengedar narkoba itu pun kaget dan memanggil gerombolannya untuk menghajarnya. Meskipun kepala pusing dan mata berkunang-kunang, Casey masih bisa menumbangkan semua anggota pengedar tersebut. Dan mendapatkan informasi tentang Goro. Mengetahui hal itu, polisi-polisi yang bekerja sama dengan Goro ikut mencari keberadaan Casey, dan Casey pun terkejut ketika pintu kamarnya didobrak segerombolan polisi yang ingin menangkapnya. Dia pun mencoba melawan dan mencoba meloloskan diri dari penggerebekan tersebut. Karena jumlah polisi yang sangat banyak dan bersenjata, akhirnya Casey dapat dilumpuhkan dan dibawa ke penjara. Setelah di dalam penjara, Casey diikat, diinterogasi, dan disiksa oleh polisi tersebut. Karena merasakan sakit yang luar biasa, dia langsung teringat wajah istrinya yang sudah meninggal. Supaya penyiksaan tidak berlanjut, Casey pun pura-pura pingsan. Sehingga para polisi pun melepas ikatan yang mengikatnya. Ketika polisi sudah keluar, Casey mengajarnya dan mengambil pakaiannya. Singkat cerita, Casey pun berhasil keluar dari penjara dan mendapatkan banyak informasi tentang keberadaan Goro. Kemudian sopir taksi pun mengantarkannya ke hutan di mana Goro bersembunyi. Malam hari pun tiba, Casey pun sudah berada di tengah hutan di mana markas Goro bersembunyi. Kemudian dia menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Karena adanya asap dan api, anak buah Goro pun mengetahui keberadaannya.
Namun, Casey pun sudah tahu akan kedatangan mereka. Dan pada akhirnya, Casey pun berhasil melumpuhkan mereka, meskipun hampir terbunuh oleh anak buah Goro. Kemudian, dia pun melanjutkan perjalanannya. Dan disitulah dia menemukan makam yang dimana ada lambang tempat senjata dan peralatan ninja yang ditanam oleh Nakabara. Setelah mempersiapkan semuanya, Casey langsung menuju markas Goro yang sudah diketahuinya melalui peta. Dan dia berhasil menyusup dengan menghabisi satu persatu penjaganya. Di satu sisi, Goro yang asik main catur dengan bodyguardnya tidak menyadari akan kedatangan mautnya. Selanjutnya, Casey dengan cerdiknya menaruh bom di semua sudut markas. Dan pada akhirnya, semua anak buah Goro habis tak tersisa. Sadar akan kedatangan musuhnya, bodyguard keluar untuk menghadapi Casey. Pertarungan pun seru dan sengit pun terjadi. Dan pada akhirnya, tak berlama-lama Casey langsung menuju di mana Goro berada. Dan mereka pun berhadapan. Dan Goro tidak pernah menyangka bahwa yang datang adalah suami Namiko. Akhirnya, perkalian pun antara pedang dan rantai tak terhindarkan. Nyaris kepala Casey hampir putus oleh rantai Goro. Karena keahlian seorang Casey, di sini Goro pun kewalahan dan akhirnya kepala Goro terbang dan terlepas dari tubuhnya. Goro pun mati. Singkat cerita, Casey pulang ke perguruan di Thailand. Dengan membawa kemenangan, maka Nakabara sangat senang. Dan ketika Casey sedang mengobrol dengan Nakabara, tiba-tiba ada seorang pengantar paket untuk Nakabara. Di situ, Casey nggak sengaja melihat pisau yang dibawa pengantar paket tersebut. Dan di situ dia ingat sesuatu. Ternyata lambang pisau si pengantar paket tersebut sama dengan lambang pisau yang digunakan dua perampok yang pernah berusaha merampok Casey. Dari situ Casey baru sadar bahwa dua perampok itu adalah suruhan dari Nakabara. Dan Casey pun telah mengetahuinya bahwa dalang dibalik pembunuhan istri dan Baijo adalah Nakabara. Dengan ambisi bisnisnya untuk menjadi gembong narkoba. Casey pun sangat geram dan tidak bisa membendung amarahnya. Dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Meskipun saat itu Casey kewalahan, namun Nakabara pun akhirnya tewas oleh senjata yang ia gunakan untuk membunuh Namiko dan adik seperguruannya. Di akhir cerita, semua penghuni perguruan tahu bahwa selama ini Nakabara hanya memanfaatkan perguruan untuk berbisnis narkoba. Mereka kecewa pada Nakabara dan berterima kasih kepada Casey karena telah menuntaskan lambang hitam di dalam perguruannya. Kematian Namiko dan anak dalam kandungannya telah terbalas. Casey pun melangkahkan kaki untuk mencari kehidupannya lagi dengan kehidupan yang serba baru pastinya. Dan film pun selesai. Film yang sangat menusuk jiwa. Di sini kita bisa melihat bahwa amarah akan membuat suasana menjadi sengsara. Apapun akibatnya, pasti semua ada sebabnya. Sehingga kita sebagai manusia hanya bisa menahan bersabar. Dan fitnah membuat apapun segalanya berantakan. Sehingga fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.